Selamat malam pemirsa, sebagai organisasi Islam terbesar kedua dengan lebih dari 30 juta anggota, dukungan politik Muhammadiyah selalu menjadi daya tarik. Meski begitu sejak awal Muhammadiyah menyatakan bersikap netral dan tidak berpolitik praktis. Lalu haruskah karena kepentingan Pilpres Muhammadiyah didesak-desak untuk memberikan dukungan? Bersama saya Kania Sutisnawinata, inilah Prime Talk Tajam Mendalam. Pak Kapolri sedang ke Dubai. Sikap Muhammadiyah yang konsisten untuk tidak ikut dalam politik praktis dengan aksi mendukung salah satu kubu dalam Pilpres 2019 tengah diuji. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional yang juga mantan Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais mendesak Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir untuk memberikan dukungan politik dalam Pilpres 2019. Amin bahkan menyebut akan menjewer Haidar Nasir jika Muhammadiyah secara organisasi tidak memberikan dukungan politik pada kandidat yang berlaga dalam Pilpres 2019. Menanggapi pernyataan ini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menegaskan bahwa organisasinya tidak akan pernah bisa ditekan oleh pihak manapun, termasuk oleh Amin Rais. Mukti menyatakan Muhammadiyah akan tetap menegakkan sikap netral dalam Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Pilihan dan dukungan politik diserahkan kepada masing-masing warga Muhammadiyah. Tetapi sebagai seorang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya kira belum memahami bahwa Muhammadiyah itu memiliki khitoh, memiliki kepribadian, dan memiliki garis-garis besar sikap dan posisi politik. Saya masih ingat buku yang beliau tulis tentang 5 doktrin Muhammadiyah itu. Doktrin yang kelima yang beliau tulis di buku itu adalah tidak berpolitik praktis. Dan saya kira beliau masih ingat sebagai seorang tokoh yang menulis buku itu. Sebagai organisasi Islam terbesar kedua dengan jumlah anggota yang juga sangat besar, Muhammadiyah memang menjadi daya tarik elektoral bagi setiap kandidat yang berlaga dalam setiap helatan politik. Meski begitu, Muhammadiyah selama ini telah membuktikan konsistensinya untuk berada pada level politik kebangsaan dan bukan politik praktis jangka pendek. Pemirsa, langsung kita akan membahasnya bersama dengan Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat yang bergabung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat, serta di studio saat ini juga sudah hadir bersama kami malam hari ini pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Terlebih dahulu untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini kita akan ke Pak Dadang terlebih dahulu. Selamat malam Pak Dadang. Selamat malam, bukannya ya. Ya, Pak Dadang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pak Dadang, Amin Rais kan menyebutkan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah jika Muhammadiyah tidak bersikap dalam Pilpres. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Dadang? Ya, Pak Amin itu kan sebagai Dewan Kehormatan salah satu partai. Oleh karena itu wajar kalau dia bicara seperti itu. Tetapi kami di pimpinan pusat Muhammadiyah tidak akan pernah berpihak pada salah satu kontestan maupun salah satu partai politik. Karena itu sudah jelas dalam Hitoh 71 maupun Hitoh 2002 di Denpasar, Polbutir 6-nya disebutkan bahwa kita atau Muhammadiyah mempunyai jarak yang sama dengan partai politik atau kontestan politik apapun. Kita tidak maju atau tidak berpihak pada politik praktis, tapi kita berpihak pada politik kebangsaan. Itu mungkin Pak, bukan dia yang. Oke, Pak Dadang, tapi tentunya Pak Amin Rais sebagai mantan Ketua PP Muhammadiyah juga memahami mengenai kitoh yang dianut oleh PP Muhammadiyah ini. Lalu kemudian akan seberapa didengarkan sebenarnya desakan ini? Ya, saya kira beliau biasa saja seperti itu, dan saya yakin beliau juga tahu tentang Hitoh 71/2002, bahkan beliau juga tahun 2002 itu 2004 tuh pernah mengeluarkan semacam komentar bahwa Muhammadiyah jangan ditarik-tarik pada partai politik apapun juga. Itu masih ada catatannya. Oleh karena itu saya yakin bahwa PP Muhammadiyah termasuk jajaran sampai ke tingkat ranting, kita tidak akan tergoyahkan oleh desakan atau ajakan apapun juga untuk berpihak pada salah satu kontestan pemilu.
Oke, walaupun itu pernyataan itu dikeluarkan oleh seorang Amin Rais sekalipun. Ya, walaupun sampai ke Pak Amin Rais sekalipun. Jadi saya kira beliau juga kapasitas sebagai Dewan Kehormatan salah seorang partai, dan mungkin beliau adalah juru kampanye dari salah satu kontestan Pilpres. Baiklah, kalau begitu saya ingin Mas Burhan untuk menanggapi terlebih dahulu. Apa yang Anda baca di balik statement dari Pak Amin Rais ini? Kalau kita runut ke belakang, sebenarnya pernyataan Pak Amin Rais terakhir terkait dengan keinginan menjewer Pak Haidar Nasir, kalau tidak memproklamirkan Muhammadiyah dukungannya kepada Prabowo dan Sandiaga Uno, itu justru bertentangan dengan semua rekam jejak Pak Amin Rais yang pernah disampaikan ke publik. Bahkan pada waktu beliau mendirikan Partai Amanat Nasional, maju sebagai Capres 2004, itu beliau komitmennya tegas bahwa Muhammadiyah tidak boleh ditarik-tarik ke politik praktis. Yang beliau sampaikan adalah Muhammadiyah harus mempraktekkan politik adiluhung. Istilah beliau adalah high politics, ketimbang politik rendahan, low politics. Jadi kalau kita runut ke belakang, pernyataan seorang Amin Rais belakangan itu justru menasah, gitu ya, menghapus semua jejak positif yang pernah beliau berikan untuk bangsa ini, dan menjaga Muhammadiyah tetap konsisten di hitohnya, yaitu sebagai buffer zone dari kekuatan civil society untuk menjaga kewarasan publik di tengah tarikan politik praktis yang sedemikian menguat. Tapi justru pernyataan beliau yang terakhir itu menimbulkan tanda tanya, apa di balik itu? Karena apa yang berubah begitu ya? Artinya apa yang berubah begitu ya, Mas Burhan? Boleh disimpan dulu ya jawabannya, nanti akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Andi atau dari tim sukses? Tapi poin saya, apa yang dinyatakan oleh Pak Amin yang sepertinya menghapus jejak positif lamanya, itu bagian dari power play tentu saja. Satu sisi ini ekspresi dari polarisasi yang sedemikian tajam di masyarakat kita, karena tadi saya jelaskan di 2004 waktu beliau mencapreskan diri saja, itu Muhammadiyah tidak ditarik-tarik ke politik praktis. Pak Amin, Pak Syafi'i Ma'arif waktu itu sebagai ketua umum itu komit untuk menjaga Muhammadiyah sebagai buffer zone. Nah, ada juga tafsir lain yang mengatakan statement Pak Amin Rais itu bagian dari sinyal yang dikirimkan kepada NU yang dalam konteks Pilpres memang dianggap oleh sebagian besar kalangan terlalu masuk di politik praktis. Contohnya dalam konteks pemilihan Wakil Presiden Pak Jokowi. Waktu itu kan muncul pernyataan dari banyak elit PBNU yang mengatakan kalau bukan kader NU yang dipilih sebagai cawapres, NU nggak mau bertanggung jawab untuk Pak Jokowi. Itu kan satu pernyataan yang kemudian direspon dan dikaitkan dengan pernyataan Pak Amin, kalau NU seperti itu kenapa Muhammadiyah diam saja? Yang ingin saya katakan singkat saja, two wrongs do not make a right. Jadi dua kesalahan tidak kemudian lantas otomatis menjadi kebenaran. Jadi kalau misalnya langkah PBNU dianggap sebagai sebuah tadi offside gitu ya, karena masuk dalam politik praktis melanggar hitoh PBNU, menurut saya jangan kemudian Muhammadiyah meniru langkah yang serupa. Didesak untuk justru mengambil peran di yang saat sama. Seperti ini, Muhammadiyah kita minta untuk komit menjaga kewarasan publik di tengah polarisasi politik yang sedemikian tajam. Komitmen itu yang kemudian ditunggu juga begitu ya. Walaupun tadi Pak Dadang mengatakan tidak akan merubah sikap karena memang ada landasannya yang jelas begitu ya Pak Dadang. Tapi perlukah pernyataan dari Pak Amin Rais ini dijawab oleh PP Muhammadiyah? Perlukah ada semacam statement ataupun pernyataan sikap untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ini? Saya kira tidak perlulah, biasa karena kita adalah sudah jelas, Bu. Jadi orang-orang Muhammadiyah sendiri kan orang-orang menurut saya kelas menengahan gitu kebanyakan itu. Oleh karena itu mereka biasanya berpendidikan dan mereka sangat cerdas dan juga mereka sangat arif bijaksana. Oleh karena itu statement apapun dari orang luar, katakan itu orang luar, Pak Amin itu dalam kapasitasnya sekarang ini, maka kita tidak akan mempengaruhi terhadap keajegan kita ya, bahwa kita akan terus sesuai dengan hitoh kita, dan semua jajaran Muhammadiyah sudah mengerti, kan itu disosialisasikan demikian masif dalam Ediopolitor bahwa Muhammadiyah adalah semacam
semacam politik kebangsaan gitu, bukan politik praktis. Mereka sudah tahu. Kita lebih senang pada bina umat daripada bina daulah. Baik. Pak Dadang, kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali bersama kami di Prime Talk. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Dadang Kahmat yang bergabung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat, yang juga adalah Ketua PP Muhammadiyah. Pak Dadang, ini pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin bisa dijawab dengan singkat. Sekarang ini kan banyak sekali kader Muhammadiyah yang tersebar di banyak partai politik, ada di kedua kubu. Nah, bagaimana kemudian ke depan menjaga harmonisasi di dalam internal PP Muhammadiyah? Apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, kita sudah dari sejak dulu memberikan satu pengertian pada semua kader Muhammadiyah yang berkiprah di partai politik. Ketika mereka masuk ke rumah besar kita Muhammadiyah, ditanggalkan kepentingan mereka itu. Walaupun mungkin itu sangat sulit ya, tetapi diusahakanlah. Sehingga mereka bisa bertemu dalam satu event atau satu acara. Katakanlah kemarin Milad Muhammadiyah di Solo, itu semua teman-teman dari berbagai aktivis partai politik itu bisa kumpul dan bisa bercakrama biasa. Mereka menanggalkan semua atribut-atribut kepartaian dan kepentingan kepartaiannya, sehingga terjadilah jalin silaturahim. Itu sering kita berikan pengertian-pengertian seperti itu. Oleh karena itu mungkin ini akan menjadi semacam akan lebih dilembagakan lagi ke depan, lebih dikuatkan lagi bahwa Muhammadiyah itu jauh lebih berharga, sudah lama hidupnya dan akan panjang usianya dibandingkan dengan karir-karir mereka di partai politik yang hanya sebentar, mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Sungguh sangat sayang kalau Muhammadiyah yang begitu besar, begitu panjang itu. Baik, singkat saja yang dimaksudkan dengan dilembagakan seperti apa, Pak Dadang? Persisnya, konkretnya? Ya, mungkin nanti akan semacam ada majelis atau lembaga yang membidangi tentang itu. Kalau sekarang kan masih hanya bagian dari lembaga hukum dan kebijakan publik. Tapi nanti mungkin akan khusus diadakan lembaga untuk ajang silaturahim berbagai macam kader yang berlatar belakang politik yang masing-masing. Itu mungkin. Baik. Baik, terima kasih Pak Dadang telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Untuk pertanyaan terakhir ke Mas Burhan, bagaimana sih sebenarnya seharusnya kemudian kita menyikapi begitu ya? Artinya apakah memang ormas seperti PP Muhammadiyah, NU ini kan seperti menjadi ajang kalau misalnya dibilang dalam Pilpres itu menjadi ajang perebutan begitu ya, seakan-akan ini adalah lumbung suara yang memang bisa diperebutkan dan bisa ditarik-tarik gitu dalam arena politik praktis. Lalu saya hanya ingin memberi catatan kaki atas apa yang disampaikan oleh Pak Dadang, bahwa Muhammadiyah, NU dan ormas Islam pada umumnya itu usianya jauh lebih panjang ketimbang siklus 5 tahunan. Jadi karenanya semua pimpinan formal lembaga atau ormas keislaman itu harus menyadari bahwa ormas mereka adalah aset bangsa ini. Jangan kemudian dijual dengan harga murah untuk kepentingan pemilu 5 tahunan sekali. Nah, karenanya kaitannya dengan Pak Amin Rais, kalau di literatur fikih itu kan ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada pembicaraan lama, ada pembicaraan baru. Nah, menurut saya Pak Amin Rais yang baru komentarnya soal statement Pak Haidar Nasir yang dianggap melanggar batas, itu menurut saya itu catatan kaki dari seorang politisi. Persis yang dibilang oleh Pak Dadang tadi. Yang harus dipegang adalah komitmen untuk menjaga Muhammadiyah sebagai ormas milik bersama. Baik. Terima kasih Mas Burhan telah bergabung bersama kami di Prime Talk pada malam hari ini, dan demikianlah perbincangan kami dalam Prime Talk. Saya Kania Sutismawinata. Sampai jumpa.